Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah HKI dan Hukum Pajak, Ibu Dwi Afrimeti Timora SHMH, Bapak Asep Rudi Casmana MA, dan Ibu Anissa Rahmi Faisal MH. Pada kesempatan kali ini, saya Niko Kurniawan, mahasiswa semester 6 PPKN FIS UNJ, sedikit mengulas mengenai NPWP. Jadi NPWP ini merupakan singkatan dari nomor pokok wajib pajak yang merupakan tanda pengenal milik wajib pajak yang digunakan untuk dalam urusan administrasi perpajakan. Jadi pengertian NPWP ini juga terdapat di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dalam undang-undang tersebut, NPWP dijelaskan bahwasanya identitas wajib pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Ketentuan tentang wajib pajak tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, hal ini dilatar belakangi salah satu kewajiban seorang warga negara yaitu membayar pajak. Oleh karena itu, untuk masyarakat yang sudah memenuhi syarat, sangat dianjurkan untuk segera membuat NPWP. Jadi NPWP ini sendiri merupakan sesuatu hal yang memang ditujukan dengan fungsinya sendiri ya. Jadi fungsi NPWP ini eh, sangat banyak. Di dalam urusan perpajakan, NPWP ini berfungsi sebagai kode unik yang selalu digunakan dalam setiap urusan perpajakan, yang membuat data perpajakan ini tidak bisa tertukar dengan wajib pajak yang lainnya. Lalu uh, apa jadinya bila biaya pajak yang sudah dibayarkan sudah pasti itu akan mendapatkan sebuah kembali yang tidak langsung gitu. Nah, secara sederhana inilah yang disebut dengan restitusi pajak. Untuk mengurus proses restitusi tersebut, syarat utamanya adalah menunjukkan NPWP. Lalu ada perbedaan besaran tarif pajak bagi mereka yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP. Contohnya pada jenis pajak PPh, jika Anda tidak punya NPWP, maka tarif pajak yang dikenakan adalah 20% lebih besar daripada wajib pajak yang memiliki NPWP. Lalu di luar urusan administrasi perpajakan, NPWP ini juga punya fungsi ataupun kebermanfaatan di berbagai hal gitu. Seperti persyaratan dalam hal pengajuan kartu kredit. Nah, saat Anda hendak mengajukan kredit, maka yang mungkin diminta dalam persyaratan adalah NPWP. Dalam hal ini untuk memastikan apakah seorang wajib pajak tersebut merupakan nasabah yang taat pajak. Lalu untuk pembuatan SIUP. SIUP atau surat izin usaha perdagangan adalah dokumen yang menunjukkan legalitas badan usaha. Salah satu syaratnya adalah dengan menggunakan NPWP. Lalu persyaratan administrasi perpajakan tadi juga harus dipersiapkan gitu untuk menjadi syarat ataupun fungsi dari NPWP tersebut. Di Indonesia sendiri, seperti yang kita ketahui bahwasannya memiliki dua jenis, yaitu NPWP pribadi dan NPWP badan. Nah, NPWP pribadi ini merupakan jenis NPWP yang dimiliki seseorang yang telah memiliki penghasilan di Indonesia. Sedangkan NPWP badan adalah jenis NPWP yang dimiliki perusahaan ataupun badan usaha yang sudah mempunyai penghasilan di negara Indonesia. Nah, perlu diketahui bahwasannya NPWP ini tidak dimiliki semua WNI, orang pribadi maupun badan yang wajib mempunyai NPWP ini sudah memenuhi syarat subjektif dan juga objektif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, syarat subjektif tersebut uh, merupakan syarat yang harus dipenuhi gitu kan. Syaratnya adalah yang pertama, orang pribadi yang tinggal dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, serta orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia. Yang kedua, syaratnya adalah badan usaha yang berdiri atau berkedudukan di Indonesia. Dan yang ketiga adalah warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak. Nah, cara pembuatan NPWP ini tentunya terdiri dari dua cara ya.
Akhirnya dengan memanfaatkan teknologi, pembuatan NPWP ini sudah tidak lagi terpaku dengan pembuatan NPWP secara offline, namun juga dengan cara-cara yang online. Untuk secara offline, teman-teman bisa mendatangi kantor pelayanan pajak terdekat gitu, atau mendatangi ke tempat yang memang sudah bisa melayani untuk pembuatan NPWP ini. Nah, yang pasti yang kita butuhkan adalah persyaratannya harus kita penuhi. Persyaratannya diantaranya dokumen itu dilengkapi dengan fotokopi formulir pendaftaran yang diperoleh oleh petugas di kantor pelayanan pajak tersebut. Nah, formulir tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani. Jika alamat domisili Anda berbeda dengan yang tertera di KTP, yang perlu dicantumkan, dipersiapkan juga adalah surat keterangan tempat tinggal dari kelurahan tempat Anda berdomisili yang berbeda dengan KTP tadi. Lalu selanjutnya semua berkas tersebut diserahkan ke petugas pendaftaran. Nah, Anda akan mendapatkan tanda terima pendaftaran wajib pajak yang menunjukkan bahwa Anda sebagai wajib pajak telah melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NPWP. Nah, waktu yang dibutuhkan kira-kira untuk membuat kartu NPWP ini termasuk relatif singkat gitu, hanya 1 hari kerja dan tidak ada pungutan biaya ataupun gratis. Nah, kartu ini akan dikirimkan ke alamat melalui pos. Nah, selain kita mengunjungi kantor pelayanan pajak terdekat, itu juga bisa juga melalui jasa pos atau ekspedisi. Nah, metode ini bisa dilakukan jika lokasi uh, kantor pelayanan pajak tersebut bisa dikatakan jauh gitu dari tempat Anda. Nah, Anda bisa mendatangi kantor pos ataupun jasa ekspedisi terdekat. Nah, di sana tinggal mengisi formulir pendaftaran sekaligus mengirimkannya dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah disiapkan. Nah, selain itu, pembuatan NPWP juga tentunya memanfaatkan teknologi dan bisa dilakukan secara online. Nah, untuk tahap-tahapannya, yang pertama kita bisa mengunjungi website elek.pajak.go.id/daftar untuk langsung mengakses halaman pendaftaran NPWP melalui online di situs Dirjen Pajak. Nah, pada kesempatan ini dilanjutkan dengan mendaftar terlebih dahulu dengan mengklik daftar lalu mengisi bagian pendaftaran pengguna dengan benar seperti nama, alamat email, password, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah melakukan aktivasi akun dengan cara membuka kotak masuk dan email yang digunakan untuk mendaftar tadi. Kemudian akan bisa melanjutkan aktivasi melalui email yang sudah disiapkan tadi. Lalu formulir pendaftaran harus kita isi. Setelah proses aktivasi itu dilakukan, harus login terlebih dahulu ke sistem e-registration yang dengan memasukkan email dan password yang sudah kita buat. Nah, di sini juga dilanjutkan dengan registrasi data untuk memulai proses pembuatan NPWP. Semua data yang kita cantumkan harus benar dan harus sesuai dengan yang sebenar-benarnya gitu. Jadi semua tahapannya harus kita lalui dengan teliti dan bila data yang diisi benar akan muncul surat keterangan terdaftar sementara. Nah, formulir yang sudah kita kirimkan tadi uh, ini bisa langsung kita kirimkan melalui website tersebut. Lalu yang keenam, kita harus mencetak dokumen seperti yang tampak pada layar komputer, yaitu formulir registrasi wajib pajak dan surat keterangan terdaftar sementara. Nah, kita bisa melanjutkan dengan tahap-tahapan berikutnya seperti menandatangani formulir registrasi. Setelah itu, uh, semua berkas tersebut harus disatukan dengan kelengkapan yang sudah disiapkan. Lalu formulir tersebut dikirimkan ke kantor pelayanan pajak. Setelah berkas kelengkapannya siap, semuanya harus dikirimkan sesuai dengan arahan dalam hal tersebut. Sebenarnya jika kita tidak ingin untuk mengirimkan secara langsung melalui pos, kita juga bisa scan ataupun memindai dokumen tersebut dan mengunggahnya ke aplikasi e-registration tadi. Nah, selanjutnya uh, kita tinggal menunggu gitu. Jadi status dari website apakah NPWP kita diproses ataupun kapan diproses gitu. Apakah ditolak ataupun harus diperbaiki lagi gitu.
Lalu sebenarnya dokumen apa yang harus disiapkan untuk membuat NPWP? Nah, wajib pajak ini harus menyiapkan beberapa dokumen yang memang harus disiapkan seperti fotokopi KTP, terus fotokopi paspor ataupun kartu izin tinggal terbatas. Ini khusus bagi warga negara asing. Lalu fotokopi dokumen-dokumen tersebut memang harus disiapkan untuk menjadi persyaratan dalam pembuatan NPWP. Nah, untuk itu dengan kita membuat NPWP tersebut, kita sebagai wajib pajak tentunya sudah memiliki identitas yang resmi sebagai wajib pajak, dan memang ini merupakan suatu anjuran gitu sebagai seorang warga negara yang taat membayar pajak. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya ulas berkaitan dengan NPWP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.